Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pertemuan kita pada hari ini dengan Ibu di pelajaran Bahasa Indonesia. Baik, sebelum pelajaran kita dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai pidato. Dari kalian apa ada yang tahu apa itu pidato? Oke, tentu kita sudah banyak ya, sering sekali melihat pidato-pidato di televisi ataupun di pertunjukan sekolah. Dan yang harus kalian ketahui yaitu bahwa pidato merupakan suatu kegiatan berbicara di depan umum atau berorasi agar dapat menyatakan pendapatnya atau memberikan suatu gambaran pada suatu hal. Itu tadi pengertian pidato. Dan pidato ini umumnya dibawakan oleh seorang yang memberi orasi serta pernyataan terhadap hal tertentu atau peristiwa yang penting dan harus diperbincangkan. Dan tujuan dan fungsi pidato di sini yakni mempengaruhi orang lain agar mau mengikuti kemauan kita dan sukarela, memberi suatu pemahaman atau informasi pada orang lain, membuat orang lain senang dengan pidato yang menghibur sehingga orang lain senang dan puas dengan ucapan yang kita sampaikan. Fungsi pidato adalah memudahkan komunikasi dengan bawahan dan atasan, memudahkan komunikasi dengan sesama anggota organisasi, membuat suatu kondisi yang kondusif di mana hanya perlu satu orang saja yang melakukan pidato atau orasi tersebut. Dan yang terakhir adalah berfungsi sebagai memudahkan komunikasi. Itu tadi fungsi dan tujuan dari pidato. Selanjutnya itu ada jenis-jenis dari pidato. Pidato sendiri mempunyai jenis-jenis seperti impromptu, manuskrip, memoriter, dan extemporer. Yang pertama itu ada pidato impromptu. Pidato yang dilakukan secara spontan atau tiba-tiba bila dipanggil untuk menyampaikan pidato dalam sebuah acara. Yang kedua, ada pidato manuskrip, disebut juga pidato dengan naskah. Dalam hal ini tidak berlaku menyampaikan pidato, tetapi membacakan pidato. Yang ketiga itu pidato memoriter, pidato yang ditulis dalam bentuk naskah kemudian dihafalkan kata demi kata. Dan yang terakhir ada pidato extemporer, pidato yang paling baik dan paling sering digunakan oleh juru pidato yang berpengalaman dan mahir. Dalam menyampaikan pidato jenis ini, juru pidato hanya menyampaikan garis-garis besar atau inti dan pokok-pokok bahasan penunjang. Itu tadi ada jenis-jenis pidato. Selanjutnya, itu jika kalian ingin membuat suatu pidato, ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam menyusun kerangka pidato agar baik dan benar. Yang pertama, itu adalah persiapan pidato. 1. Wawasan mendengar pidato secara umum. 2. Mengetahui lama waktu atau durasi pidato yang akan dibawakan. 3. Menyusun kata-kata yang mudah dipahami dan dimengerti. 4. Mengetahui jenis pidato dan tema acara. Dan yang kelima, menyiapkan bahan-bahan dan perlengkapan pidato. Selanjutnya ada kerangka susunan pidato. Yang pertama adalah pembukaan dengan salam pembuka, seperti Assalamualaikum, selamat siang, selamat sore, selamat malam, melihat keadaan dan kondisi. Yang kedua adalah pendahuluan yang sedikit menggambarkan isi. Yang ketiga, isi atau materi pidato secara sistematis, mencakup maksud, tujuan, sasaran, rencana, langkah, dan lain-lain. Dan yang terakhir yakni penutup, kesimpulan, harapan, pesan, salam penutup.
Baik, itu tadi telah kita ketahui materi mengenai pidato. Baik, selanjutnya Ibu akan memberikan tayangan beberapa pidato dari Presiden kita Republik Indonesia. Kalian harus menyimaknya dengan baik. Saudara-saudara, dasar-dasar negara telah saya usulkan 5 bilangannya. Inikah Pancadharma? Bukan, ialah Pancasila. Sila artinya asas atau dasar. Dan di atas kelima dasar itulah kita mendirikan negara Indonesia kekal dan abadi. Atau barangkali ada saudara-saudara yang tidak suka akan bilangan 5 itu? Boleh saya peras hingga tinggal 3 saja. Apakah itu? Sosionasionalisme, sosiodemokrasi, dan ketuhanan. Tapi barangkali tidak semua tuan-tuan senang dengan trisila ini dan minta satu dasar saja. Baiklah, jikalau saya peras yang 5 menjadi 3 dan yang 3 menjadi 1, maka dapatlah saya satu perkataan Indonesia yang tulen. Negara Indonesia yang kita dirikan haruslah negara gotong royong. Kemudian tidak boleh ada warga negara yang melakukan kritik atau berbicara yang tidak menyenangkan kepada pemerintah atau kepada pemimpin kita. Sekaligus dalam hal ini kepada Pak Luhut Panjaitan, sahabat saya juga, mungkin harus mengurangi pemerintah ini mengeluarkan statement yang nadanya ancaman, ya. Tidak baiklah. Ya memang pemerintah punya kekuasaan, Pak Jokowi punya kekuasaan, tetapi kekuasaan ini kan bukan untuk menakut-nakuti rakyat, untuk mengancam siapapun. Kalau misalkan pemerintah ingin menyampaikan pembayaran tunjangan untuk dokter spesialis, untuk tenaga medis segera keluarkan. Belanja-belanja untuk peralatan segera keluarkan. Ini sudah disediakan 70-an triliun seperti itu. Bansos yang ditunggu masyarakat segera keluarkan. Kalau ada masalah, lakukan tindakan-tindakan lapangan. Meskipun sudah lumayan, tapi baru lumayan. Ini extraordinary. Harusnya 100%. Di bidang ekonomi juga sama. Segera stimulus ekonomi bisa masuk ke usaha kecil, usaha mikro. Mereka nunggu semuanya. Jangan biarkan mereka mati dulu baru kita bantu, nggak ada artinya. Oke, setelah melihat beberapa tayangan dari pidato Presiden kita, apakah terasa ada perbedaannya? Oke, selanjutnya pembagian kelompok dan kalian akan dibagi menjadi 2 kelompok, itu kelompok A dan kelompok B. Tugasnya setelah melihat tayangan video dari pidato Presiden kita tadi, kelompok A akan memberikan kritik terhadap pidato yang telah disampaikan pada tayangan, dan kelompok B akan memberikan saran atau komentar yang positif mengenai isi dari pidato tersebut. Oke. Untuk tugas di rumah, kalian akan membuat kerangka pidato dan teks pidato, lalu kalian akan memperagakan pidato tersebut di depan kelas. Apakah ada pertanyaan? Jika tidak ada, pertemuan kali ini Ibu tutup. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.